Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Home Ministry dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah melalui online pada saat ini. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah Home Ministry. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan selama 1 minggu ini. Semuanya kami tidak dapat membalas Tuhan, tapi kami mau bersyukur, kami mau memuji, menyembah-Mu. Bahkan kami mau diubahkan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya dimanapun kami berada, tidak menghalangi kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus untuk bekerja di tengah-tengah kami, mengubahkan kami, menguatkan kami, bahkan yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk masuk dalam ibadah kami. Haleluya. Rinduanku Tuhan berada dekat-Mu Bapa. Haleluya. Kerinduanku berada dekat-Mu Tuhan. Kerinduanku selalu senangkan hati-Mu. Tak pernah ku bayangkan hidupku tanpa-Mu. Yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagi-Mu. Aku menyembah-Mu, Yesusku, yang ada di tata mulia.
yang menjadi hasratku, menyanyikan pujian bagimu. Aku menyembahmu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan segenap hatiku. Amin, amin. Ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Aku menyembahmu, Yesusku, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan segenap hatiku. Tuhan, ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Oh, haleluya. Kami menyembahmu, Tuhan. Sebab Kaulah yang disembah, Kaulah yang dimuliakan. Kau Tuhan dan Raja kami, yang perkasa, yang berdaulat selamanya. Kami tunduk kepadamu, Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagimu, Bapa. Hanya Kau yang layak disembah. Glory, glory bagimu, Yesusku. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur padamu selamanya. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak dimuliakan, Yesus Tuhan kami. Engkau layak dihormati, Tuhan. Kami menyembahmu. Haleluya, haleluya. Aku menyembahmu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan segenap hatiku. Ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku.
haleluya. Tuhan Yesus lebih dari pemenang. Mari kita sama-sama katakan, nama Yesus, nama yang berkuasa, haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Come on. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis tempat, kalahkan pintunya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis tempat, kalahkan pintunya dengan kuasa namanya. Serukan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama yang berkuasa, haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis tempat, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama serukan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Hanya nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas. Nama Yesus di atas segalanya. Serukan sekali lagi, nama Yesus di atas. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita semua, umat pilihan Tuhan, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman Tuhan. Haleluya. Mari kita semua, umat pilihan Tuhan, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. Mari kita semua, umat pilihan Tuhan, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya.
umat, umat pilihan Tuhan. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertemu, semua lidah mengaku. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus, Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertemu, semua lidah mengaku. Yesus Kristus, Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, one more time, bukan bangkit, amin, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertemu, semua lidah mengaku. Yesus Tuhan, Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kita mau panggil namanya Bapa, Bapa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sekali lagi panggil dia Bapa. Bapa, oh Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Dia Bapa Yahweh yang baik, Bapa Yahweh yang penuh kasih setia. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Panggil dia Bapa. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh
Shalom Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari surat Roma pasal yang ke-8. Kita akan membaca mulai ayat 29 sampai dengan 39. Roma pasal 8 ayat 29 sampai 39. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan kami yang maha baik. Kami percaya Yesus Kristus Tuhan kami telah bangkit dan memberikan kemenangan kepada kami. Tuhanlah yang menopang kami, Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang selalu ada dalam setiap permasalahan dan persoalan kami. Karena kami percaya tangan Tuhan selalu terulur untuk membantu setiap anak-anaknya. Karena itu saat ini ya Bapak, kami ada di tempat ini. Kami percaya ketika firman-Mu diberitakan, maka firman-Mu yang berkuasa saat ini menyembuhkan kami, memulihkan kami, memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami rindu mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan memakai hamba-Mu, pakai lidah, mulut, bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Biarlah kuasa firman-Mu yang saat ini bekerja untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, kita akan baca firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8 ayat 29 sampai 39. Kita baca bersama-sama ayat 29, demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Elohim di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Elohim? Elohim yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Elohim, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya, maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, ayat-ayat yang kita baca ini begitu luar biasa. Kalau saudara berbicara tentang betapa pentingnya atau apa pentingnya menjadi orang percaya, apa lebihnya ketika kita kemudian percaya kepada pribadi yang bernama Yesus Kristus, yang kita kemudian percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya ingin supaya kita memahami terlebih dahulu. Dalam ayatnya yang ke-29, ayat 29 dan 30 sebenarnya ada khotbah tersendiri dari saya. Saya sudah khotbahkan ini menjadi 4 bagian.
yang bicara tentang keselamatan. Tapi saya ingin ringkas buat saudara dan saya untuk hari ini, khususnya untuk ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Mari kita perhatikan ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi sulung di antara banyak saudara. Saudara perhatikan. Jadi kalau orang Kristen berbicara tentang keselamatan, ketika orang Kristen itu kemudian berbicara tentang bahwa kita akan diselamatkan, bahwa percaya Yesus pasti diselamatkan, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang daripadanya kita bisa diselamatkan. Pokoknya kalau kita bicara tentang keselamatan, ingat baik-baik. Bicara tentang keselamatan dan menjadi tujuan dari keselamatan itu sendiri, Alkitab tidak pernah berbicara tentang sorga. Bahwa yang menjadi tujuan, yang menjadi panggilan dari orang-orang percaya, menjadi tujuan kenapa Kristus menebus kita, kita tidak berbicara tentang sorga, saudara. Tapi firman Tuhan berkali-kali ketika berbicara tentang keselamatan itu, maka Alkitab berbicara bagaimana manusia dikembalikan kepada fitrah asalinya. Manusia dikembalikan kepada hakikat asalinya. Manusia dikembalikan kepada eksistensi asalinya ketika dia diciptakan pertama kali. Jadi ketika bicara tentang keselamatan, itu bukan berbicara tentang, oh kita mau kemana saudara. Kita sedang berbicara tentang pemulihan hakikat manusia yang menjadi tujuan manusia itu diciptakan ketika Tuhan merancang penciptaan itu. Oleh karena itu, lewat ayat yang kita baca ini dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula, tujuannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi tujuan keselamatan itu supaya saudara dan saya, rupa kita dipulihkan kepada rupa asali kita ketika manusia pertama kali diciptakan, di mana rupa asali itu adalah gambar Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita berbicara tentang manusia diciptakan berdasarkan gambarnya Tuhan, berdasarkan rupanya Tuhan, maka saudara sedang berbicara tentang, ketika kita bicara tentang gambar Tuhan, kita sedang berbicara tentang komposisi. Komposisi ketika manusia itu diciptakan, komposisi ilahinya. Manusia diciptakan bukan cuma sekedar diciptakan, tapi dia punya komposisi, punya blueprintnya. Saudara punya formatnya, dan format manusia diciptakan adalah Kristus Yesus. Jadi ketika manusia itu diciptakan, dia ada blueprintnya saudara, ada frame-nya. Saya selalu kasih contoh saudara, kalau kemudian saudara supaya paham tentang frame itu, jadi begini. Mungkin di antara saudara ada yang kemudian kerja di percetakan. Nah kalau kita mengerjakan kerjaan-kerjaan percetakan, itu biasanya kita ada frame-nya. Kalau kita kemudian dulu, kalau sekarang mungkin sudah bisa langsung digitalisasi. Jadi kalau dulu saudara untuk kemudian mencetak buku dan segala macam, maka kita harus buat filmnya. Dari film itu kemudian kita baru buat plat. Nah, plat inilah yang kemudian akan mencetak. Jadi plat ini yang dimasukkan ke mesin, kemudian di mesin, kemudian dicetaklah. Cetak keluar kemudian kertas yang sudah ada tulisan, ada gambar. Tapi untuk proses mencetak itu, untuk proses duplikasi itu, untuk menduplikat itu ada frame-nya, ada masternya. Nah, masternya itu oleh orang-orang, kalau orang-orang percetakan bilang itu prosesnya dari film. Jadi dari digital dia bikin film, dari film kemudian dia bikin plat. Nah, plat ini kemudian menjadi master. Saudara, ketika manusia diciptakan ada masternya.
Manusia bukan asal diciptakan, tapi ada rencananya, ada frame-nya, ada masternya. Dan Alkitab berkata bahwa manusia diciptakan berdasarkan gambar Tuhan. Jadi frame-nya itu adalah gambar Tuhan itu sendiri. Adalah rupa Tuhan, adalah rupa Tuhan sendiri. Nah, siapa gambar Tuhan itu? Dalam Kolose 1 ayat 15 dikatakan bahwa gambar Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Ia adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan. Saya sudah membahas tentang Kolose ini, saudara. Tapi di sini ditekanin juga supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi ketika kita berbicara tentang keselamatan, kita sedang berbicara bagaimana pemulihan gambar Tuhan dalam diri manusia. Apabila gambar Tuhan tidak dipulihkan dalam diri manusia, maka manusia itu tidak memiliki kualitas untuk mendapat bagian. Karena firman Tuhan bilang, darah dan daging tidak akan pernah masuk dalam kerajaan sorga. Jadi ketika kemudian kita sehakikat dengan Tuhan, kita kembali kepada rupa asali kita kembali kepada fitrah kita, maka akibat dari dipulihkan fitrah kita menjadi fitrah asali, maka semua spare part kita ini adalah spare part yang bisa ada di dalam hadirat Tuhan. Spare part yang bisa ada di dalam penyembahan kepada Tuhan dalam takhta Kristus. Spare part yang bisa ada di dalam rumah Bapa yang disebut oleh Kristus Yesus. Jadi tujuannya bukan sorganya. Tujuannya bukan tempatnya. Tapi tujuan kita diselamatkan supaya kita menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Karena Yesus Kristus adalah frame, adalah blueprint, adalah fitrah asali manusia itu. Oleh karena itu, ketika orang Kristen percaya kepada Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, kalau kamu tidak dilahirkan dari roh, maka kamu tidak akan melihat kerajaan sorga. Jangankan saudara bicara tentang masuk sorga, lihat aja nggak bisa apabila kamu dilahirkan dari roh. Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga itu kemudian menceritakan bahwa ada dua jenis manusia, bahwa ada manusia roh, ada manusia daging. Siapa yang dilahirkan dari daging adalah daging, siapa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara, dalam khotbah saya sebelumnya, saya kemudian mengulas 1 Korintus pasal yang ke-15. Kalau saudara baca dari ayat 40, di situ dijelaskan bagaimana manusia daging itu yang lahir dari Adam, dan bagaimana manusia roh itu yang lahir dari Kristus. Adam yang pertama itu menjadi roh yang menghidupkan, menjadi roh yang hidup katanya, karena roh dia menjadi hidup. Tapi Adam yang kedua yaitu Yesus Kristus menjadi roh yang menghidupkan. Saudara, kelahiran manusia oleh Alkitab dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama kelahiran dari daging. Setiap manusia yang lahir memiliki daging, hidup sebagai manusia, maka dia itu lahir dari dagingnya Adam, saudara. Nenek moyang kita adalah Adam dan Hawa. Nah, kita lahir dari daging mereka. Ketika kita lahir dari daging mereka, saudara, daging mereka sudah tercemar dosa. Jadi kalau kita bicara tentang dosa warisan, bukan dosa itu diwariskan, bukan. Tapi kita sedang berbicara tentang dampak dosa yang kemudian implikasinya kita rasakan, yang akibatnya kita rasakan, yang saat ini kita alami, yang saat ini melekat dalam daging kita. Saudara nggak bisa bilang bahwa daging saya ini bukan daging Adam. Saudara nggak bisa bilang, oh daging saya ini berbeda, daging saya ini daging gorila. Nggak bisa, saudara. Manusia adalah manusia. Jadi ketika kita berbicara tentang masalah daging kita ini yang kita peroleh dari Adam, maka kita adalah manusia daging, saudara. Tapi ada satu pribadi yang tidak lahir dari daging Adam, tidak lahir dari benih Adam, yaitu Yesus Kristus.
Tuhan kita Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi yang lahir dari Roh Kudus. Firman Tuhan bilang bahwa dia lahir dari Roh Kudus. Dia bukan lahir dari dagingnya Adam. Dia bukan lahir dari benihnya Adam. Dia bukan lahir dari genetikanya Adam. Tetapi genetika yang ada di dalam dia adalah genetika ilahi. Oleh karena itu di dalam Yohanes 1 ayat 18, Yesus Kristus itu disebut monogenes theos, satu-satunya genetika dari Elohim itu sendiri. Oleh karena itu saudara, ketika kita berbicara tentang pribadi yang kemudian menjadi manusia roh, yang menjadi kemudian sumber kelahiran kembali lewat kelahiran roh, itu adalah Kristus. Jadi ketika kita dilahirkan kembali, percaya kepada Yesus Kristus, saudara memang masih mengenakan tubuh Adam ini. Kita masih mengenakan daging Adam ini. Tetapi sekali lagi, genetika yang ada di dalam kita, di dalam roh, kita sudah terikat di dalam genetika Kristus. Secara rohani saudara dan saya itu kemudian terikat di dalam genetika Kristus. Karena kita terikat dalam genetika Kristus, DNA saudara dan saya ada DNA Kristusnya, bukan DNA dagingnya, tetapi rohaninya. Oleh karena itu, ketika kemudian kita mati, daging ini kita lepaskan, daging ini kita tanggalkan, kita nggak mungkin bisa mati karena di dalam kita secara rohani ada DNA Kristus itu. Oleh karena itu, kita sudah mengambil bagian di dalam tubuh kebangkitan Kristus dan kita mendapatkan tubuh kebangkitan Kristus itu. Oleh karena itu ayatnya berkata, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Karena kita memiliki DNA Kristus, kita memiliki genetika Kristus, maka kita mendapatkan tubuh Kristus yang baru itu. Kita mendapatkan tubuh kemuliaan Kristus. Kita mengambil bagian di dalam kekekalan Kristus. Kita mendapatkan tubuh sorgawi itu. Inilah maksudnya. Jadi ketika kita berbicara tentang keselamatan di dalam Kristus, itu adalah kembalinya fitrah asali manusia. Kembalinya hakikat asali manusia, yaitu menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan gambar dan rupa Tuhan itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, karena kita sudah segambar dengan Kristus, ayatnya selanjutnya bilang begini saudara. Saya loncat ayat 31. Ayat 30 nanti saudara dengar khotbah saya yang lain. Tentang proses panggilan, penetapan, kemudian pembenaran, kemudian dimuliakan. Itu sudah saya khotbahkan sendiri lengkap tentang serial keselamatan itu. Tapi yang saya ingin khotbahkan hari ini, ketika saudara itu menjadi milik Kristus, ketika fitrah asali kita itu langsung terekam, langsung dicatat, langsung ada di dalam takhta Kristus, langsung ada dalam rancangan kekal Tuhan. Ketika saudara dan saya ada dalam rancangan kekekalan Tuhan itu, kita kembali kepada fitrah asali kita. Kita kembali pada rencana awal Tuhan dalam kehidupan manusia. Maka firman Tuhan berkata begini saudara. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Rasul Paulus kemudian berkata, firman Tuhan ini berkata, apa yang ingin kita katakan tentang semuanya itu? Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Ini adalah sebuah pernyataan dan pertanyaan Rasul Paulus yang sebenarnya merupakan ungkapan kebanggaan. Yang sebenarnya merupakan ungkapan retoris memang dari Rasul Paulus. Tapi dia ingin menyatakan hal yang luar biasa. Bahwa apa lagi yang bisa kita katakan tentang semuanya itu. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dikembalikan pada fitrah asali. Kita adalah orang-orang yang sudah diangkat Tuhan. Kita orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Kalau saudara baca ayat 30. Paulus bilang, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Sekarang,
Jika Elohim di pihak kita, jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Wow, saudara. Ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita kembali kepada fitrah asali kita, ketika saudara dan saya menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan, ketika DNA ilahi itu kita miliki, monogenes theos, DNA roh itu kemudian menjadi bagian dari kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan jaminan itu, maka Rasul Paulus berkata, kalau Tuhan di pihak kita, apa maksudnya saudara? Maksudnya ketika engkau ada dan diselamatkan oleh Kristus, ketika engkau dan saya percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita dikembalikan kepada fitrah asali kita, maka itu artinya saudara kembali kepada posisi awal kita, yaitu kita ada di dalam posisi Tuhan. Karena itu kalau Tuhan di pihak kita, kalau kita itu dibela oleh Tuhan, kalau kita posisinya sama dengan posisinya Tuhan, kalau kita bukan beroposisi dengan Tuhan, kalau kita bukan menentang Tuhan. Saya sudah jelaskan dalam khotbah saya ketika Jumat Agung, bahwa Adam pada akhirnya menjadi oposisinya Tuhan. Karena itu Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Saudara masih ingat khotbah itu? Itu bukan karena Tuhan tidak tahu di mana Adam yang sedang sembunyi, tapi Tuhan sedang bertanya, di mana posisimu sekarang? Kalau sebelumnya engkau ada di pihakku, kalau sebelumnya engkau adalah kesayanganku, kalau sebelumnya engkau selalu bersama-sama dengan aku, tapi sekarang Adam, di manakah engkau? Di manakah posisimu? Di manakah sekarang statusmu? Kamu sekarang ada di mana, Adam? Kemudian Adam menjawab pada saat itu, dia takut. Dia sembunyi dan dia kemudian berkata, perempuan yang kamu tempatkan, Adam mulai menyalahkan. Saya nggak mau panjang-panjang di situ, tapi saya ingin tunjukkan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, posisinya itu beroposisi dengan Tuhan. Posisinya itu bertentangan dengan Tuhan. Posisinya Adam itu melawan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan dosa. Dosa itu adalah hamartia. Keluar dari sasarannya Tuhan. Atau lebih tepat sebenarnya mengambil sasaran lain. Mengambil posisi yang berbeda dengan posisinya Tuhan. Karena itu Tuhan gak ada di pihak Adam. Ketika Adam jatuh dalam dosa. Tuhan gak pernah ada di dalam di pihak orang yang berdosa. Gak ada, saudara. Prinsipnya seperti itu. Dosa upahnya maut. Yang kita terima adalah maut. Yang kita terima adalah kematian. Tetapi kita ketika percaya kepada Yesus, maka fitrah asali kita dikembalikan. Genetika asali kita, genetika ilahi itu dikembalikan. Kita menjadi kembali segambar dan serupa dengan Tuhan. Ayatnya kemudian langsung berkata, Elohim ada di pihak kita. Siapakah yang bisa menjadi lawan kita? Apakah iblis sekarang bisa menjadi lawan kita? Oh, firman Tuhan berkata tidak. Karena Tuhanlah yang membela kita. Dikatakan ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saudara perhatikan baik-baik. Ini luar biasa. Yang pertama, percayalah. Ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan kepada kiri kananmu, kalau Tuhan di pihak kita nggak ada lawan. Kalau Tuhan di pihak kita, seng terada lawan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Tuhan ada di pihak kita. Tuhan yang membela kita. Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang memberkati kita. Tuhan yang melepaskan kita. Lalu siapa yang bisa melawan kita? Yang pertama, yakinlah. Tuhan ada bersama dengan kita. Karena itu dia disebut Immanuel. Immanuel.
Tuhan yang menyertai kita, atau Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Yang kedua, firman Tuhan berkata bahwa jika Dia sendiri tidak menyayangkan anaknya tapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Yang kedua, saudara, segala sesuatu yang baik dan terbaik Tuhan berikan buat saudara dan saya. Jangan pernah saudara berpikir bahwa Tuhan itu pelit. Jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak memberikan yang terbaik buat kita. Saya ingin katakan Tuhan tahu yang paling baik buat saudara. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberi yang terbaik buat kita. Berkat yang terbaik, berkat yang terbaru, berkat yang fresh, berkat yang paling cocok buat saudara dan saya. Itu yang Tuhan berikan. Karena itu kalau saudara sudah ada di pihak Tuhan, maka perhatikan bahwa Dia mengaruniakan segala sesuatu bagi saudara dan saya. Jadi jangan berprasangka buruk kepada Tuhan. Jangan berpikir karena kita ada dalam kondisi yang saat ini sedang sulit. Jangan berpikir karena masalah kita terus berdatangan. Jangan kemudian berpikir karena saudara masih bergumul saat ini, maka Tuhan tidak mengasihi kita. Oh, kita punya pandangan yang salah tentang Tuhan. Tuhan kita baik. Tuhan kita maha kasih. Tuhan kita, firman Tuhan katakan, mengaruniakan segala sesuatu buat kita yang terbaik untuk kita. Jadi ketika kita ada dalam kondisi sulit, ketika kita masih ada dalam pergumulan, percayalah, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Dalam segala keadaan, dalam segala perkara, saudara dan saya tetap akan melihat pertolongan Tuhan. Saudara akan keluar dari masalah saudara dan saudara akan kemudian berdiri dan bersaksi, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan telah melepaskan saya, Tuhan telah menolong saya. Karena itu jangan sekali lagi punya prasangka buruk tentang Tuhan. Selanjutnya saudara, ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Elohim? Elohim yang membenarkan mereka, siapa yang akan menghukum mereka? Saudara, ini yang berkali-kali saya katakan. Kalau Tuhan yang sudah melepaskan kita, lalu kenapa ada intimidasi bahwa kamu akan dihukum, bahwa kamu akan masuk neraka, bahwa kamu akan begini, akan begitu. Saudara, ayatnya bilang, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Elohim? Kita tahu bahwa pendakwa itu adalah iblis. Kita tahu bahwa yang menggugat orang-orang percaya itu adalah iblis. Tapi firman Tuhan berkata, kalau Tuhan itu yang membenarkan kita, lalu siapa yang bisa menggugat saudara? Siapa yang bisa menuntut saudara? Siapa yang bisa menghukum saudara? Tuhan hakim yang adil itu yang kemudian ada di pihak kita. Tuhan hakim yang adil itu yang menjadi pembela kita. Jadi siapa yang bisa menghukum kita? Tuhan sudah membenarkan saudara. Artinya saudara begini, kita melakukan sesuatu, kita mungkin melakukan dosa, kita mungkin melakukan kesalahan, tapi saudara harus ingat bahwa kemudian kesalahan saudara itu bukan kemudian menjadi jaminan bahwa saudara akan masuk neraka, menjadi legitimasi dari orang-orang untuk mendakwa saudara, untuk menggugat saudara, untuk mengintimidasi saudara, bahwa masa lalu kita yang penuh dosa, bahwa masa lalu kita yang penuh kesalahan, bahwa perbuatan-perbuatan kita itu nggak bisa lagi kemudian ditebus, nggak bisa lagi dirubah. Firman Tuhan berkata kepada kita, kalau Tuhan itu yang memilih, siapakah yang akan menggugat?
Siapakah yang akan menghukum kalau Tuhan sudah benarkan? Saudara, yang dibenarkan itu maksudnya begini. Ketika kita melakukan sesuatu, melakukan kesalahan, Tuhan itu membenarkan. Membenarkan bukan membenarkan kesalahannya. Tapi Tuhan kemudian sudah menganggap kita benar. Dia kemudian memberikan kemurahan buat kita. Dia memberikan anugerah buat kita. Kita adalah orang-orang yang terhukum. Tapi dia kemudian berkata, mereka kemudian mendapatkan grasi dari saya. Mereka mendapatkan pengampunan dari saya. Jadi saudara, kalau kita berbicara tentang Tuhan yang membenarkan, itu artinya bahwa Tuhan itu memberikan grasi buat saudara dan saya. Tuhan memberikan kita pengampunan. Tuhan memberikan kita hal-hal yang membuat kita itu tidak dihukum, saudara. Harusnya dihukum. Saudara, kalau saudara pernah mengerti hukum, ya, atau saudara pernah masuk penjara misalnya, melakukan kesalahan kemudian masuk penjara. Biasanya kan yang ditunggu setiap 17-an itu adalah remisi, pengurangan hukuman. Nah, ketika kemudian ada orang misalnya mendapatkan apa yang disebut dengan grasi. Jadi dia sebenarnya sudah divonis, dihukum. Misalnya dihukum 10 tahun. Ketika dihukum 10 tahun, tiba-tiba kemudian dari presiden misalnya mengeluarkan grasi. Mengeluarkan grasi supaya orang itu dibebaskan. Nah, saudara dan saya statusnya adalah orang-orang terhukum. Setiap manusia statusnya orang-orang terhukum. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kita itu dibenarkan. Kita sudah dibenarkan. Artinya saudara dan saya diberi grasi oleh Tuhan. Diberi pengampunan, mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia itu artinya grace. Itu adalah grasi itu yang kemudian Tuhan berikan buat saudara dan saya. Seorang raja Inggris misalnya, atau raja-raja Eropa pada zaman dulu, saudara, mereka kemudian suka memberikan pengampunan itu. Ketika kemudian dia mengulurkan tangannya, itu artinya dia mendapatkan kasih karunia, mendapatkan pengampunan. Dia tidak akan dihukum. Tapi ketika kemudian raja berbalik badan, maka orang itu pasti langsung dieksekusi. Jadi saudara, ketika raja mengulurkan tangan, maka itu artinya raja sedang memberikan grasi. Dan Tuhan mengulurkan tangan buat saudara dan saya. Karena itu ayatnya bilang bahwa siapakah yang dapat menghukum orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Jadi ketika kita, saudara dan saya, kembali kepada fitrah asali kita, kita kembali dalam keserupaan kita dengan Tuhan, maka saudara mendapatkan pengampunan total. Siapa yang bisa hukum? Selanjutnya kemudian Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Elohim, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Ayatnya nggak cuma berhenti dengan kata memberikan grasi, tapi ayatnya langsung menutup dengan sebuah kalimat yang luar biasa, sebuah pernyataan yang luar biasa, bahwa siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapakah yang bisa memisahkan saudara dari kasih Tuhan? Perbuatan apa yang bisa membuat Tuhan kemudian berubah dari cinta luar biasa menjadi benci sampai melempar ke neraka? Itu nggak ada. Saudara, jangan kemudian berpikir bahwa Tuhan itu seperti kakek-kakek pikun. Dulu dia pilih saudara, dulu dia sayang saudara, tapi kemudian dia lupa siapa saudara. Nah, ini lucu. Banyak orang kemudian berpikir bahwa Tuhan itu ya seperti orang tua pikun. Jadi ketika dia memilih kita, saudara bayangkan, berapa sih umur manusia? Di atas 100 itu sudah sedikit sekali. Umur manusia normal itu antara 70. Harapan hidup orang Indonesia itu berdasarkan data BPS, itu Badan Pusat Statistik, itu 70-an tahun. Itu perempuan.
laki-laki cuma 67 tahun. Jadi kalau di rata-rata harapan hidup orang Indonesia itu ada di angka 69-70 tahun. Alkitab juga berkata seperti itu. Umur manusia 70 tahun, kalau lebih maka sisanya itu banyak penderitaan, banyak nyusahin orang. Ya, banyak juga sekarang yang orang tua di atas 70 tahun masih kuat, saudara. Tapi yang saya ingin bicarakan di sini, umur manusia itu cuma segitu, saudara. Tuhan itu ada di dalam kekekalan. Masakan ketika saudara dipilih di dalam kekekalan, saudara kemudian hidup dan kemudian Tuhan panggil kita. Dan Tuhan benarkan kita. Kemudian Tuhan muliakan kita. Masakan dalam proses yang dilakukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu dia bisa salah? Masa dia bisa salah orang? Masa dia bisa salah pilih? Nggak ada, Tuhan nggak mungkin salah pilih. Kalau saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan yang ditetapkan oleh Tuhan, yang kemudian dibenarkan oleh Tuhan, yang pada akhirnya nanti akan dimuliakan oleh Tuhan, masa Tuhan salah pilih? Tuhan nggak salah pilih. Tuhan Maha Kuasa. Kalau saudara berkata bahwa kemudian, bisa berubah. Orang bisa berubah, berarti Tuhan nggak Maha Kuasa. Gimana Tuhan Maha Kuasa bisa salah pilih? Hari ini dia berdosa, dilempar ke neraka. Besok dia bertobat, ditarik lagi. Lusa dia bikin salah lagi, dilempar lagi. Saudara, mana ada begitu? Memangnya Tuhan gak tahu masa depan? Memangnya Tuhan gak tahu apa yang akan terjadi? Saya sudah bilang ketika Tuhan menetapkan dia berada di luar ruang dan waktu. Itu disebut dengan waktu kairos. Ditetapkan di dalam kekekalan. Saudara dan saya ditetapkan di dalam kekekalan. Di dalam kekekalan Tuhan itu sudah dari A sampai Z. Dari Alfa sampai Omega. Itu sudah. Tapi kita harus ada di dalam kronos. Jadi ketika Tuhan tetapkan, sudah saudara. Sudah, kalau kita bicara garis waktu, ini sudah. Ini menjadi past tense. Ini menjadi waktu lampau di mata Tuhan. Tapi kita ada dalam kronologi waktu. Kita harus menjalani kronologi waktu ini. Waktu yang kemudian bergerak. Berurutan. Memiliki kronologi. Tapi di dalam waktunya Tuhan, di dalam kairosnya Tuhan, yang tadi kita baca ditetapkan, itu dari Alfa sampai Omega rencananya udah selesai. Jadi nggak mungkin salah Tuhan memilih saudara. Nggak mungkin salah Tuhan pilih saudara. Kalau kemudian itu ada yang pergi, nah memang dari awal orang itu berarti bukan pilihan. Kalau dia orang pilihan, nggak mungkin dia pergi. Nggak mungkin dia meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu dikatakan siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penindasan? Penindasan nggak cukup memisahkan saudara. Penindasan itu nggak bisa membuat saudara menyangkal Tuhan. Kalau saudara orang pilihan Tuhan. Penindasan itu nggak mungkin bisa membuat saudara kemudian menghujat Tuhan. Kenapa? Karena penindasan itu nggak cukup kuat. Kesesakan, kata Rasul Paulus, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang, semua ini pernah dialami oleh Paulus. Dan dia katakan, apakah itu yang bisa memisahkan? Enggak. Selanjutnya saudara ayat 37, di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Paulus justru berkata bahwa itu nggak bisa, justru kita akan tampil sebagai pemenang. Kita akan menang, pasti menang di titik itu. Ketika penindasan menghajar saudara, ketika kesesakan menghajar saudara, ketika penganiayaan menghajar kita semua, firman Tuhan berkata, justru dalam kesemuanya itu kita akan tampil lebih daripada pemenang. Selanjutnya dikatakan ayat yang ke-39, ayat 38. Sebab aku yakin kata Rasul Paulus, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat
maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu memisahkan saudara dari kasih Kristus. Kenapa? Karena Tuhan yang membenarkan kita. Saudara itu dibenarkan dan dianggap benar di mata Tuhan bukan karena saudara itu hebat. Bukan karena saya hebat. Bukan karena kita luar biasa melakukan kebenaran. Bukan kita luar biasa melakukan perintah-perintah Tuhan. Bukan. Tapi karena Tuhan mengasihi kita. Tapi karena Tuhan memberi kita kasih karunia. Tapi karena Tuhan memberi kita anugerah. Itulah yang membuat kita, saudara dan saya, diselamatkan. Itulah yang membuat saudara dan saya bisa melakukan kebenaran. Itulah yang membuat saudara dan saya bisa melakukan hal-hal yang baik. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita punya niat baik. Bukan karena kita punya sesuatu yang baik. Bukan. Tapi karena Tuhan yang baik memberikan saudara dan saya anugerah. Memberikan saya kasih karunia. Memberikan saya kekuatan. Memberikan kita semua hal-hal yang baik itu sehingga kita melakukan kebaikan. Jadi ketika saudara dan saya melakukan kebaikan, ingat baik-baik. Itu menjadi tanda bahwa Tuhan itu nyata bersama dengan kita. Ketika kita ada dalam pergumulan tapi kita bisa masih mengangkat tangan menyembah Tuhan, itu artinya apa? Itu artinya saudara masih ada di dalam penyertaan Tuhan. Itu adalah tanda yang luar biasa bahwa kasih karunia Tuhan tidak meninggalkan kita. Ketika Yusuf dijual sebagai budak, firman Tuhan berkata, walaupun dia menjadi budak, walaupun dia menjadi orang yang teraniaya, tetapi Tuhan menyertai dia, Tuhan menolong dia, sehingga Tuhan membuat kepala Potifar itu, pengawal raja itu berbelas kasihan kepada Yusuf. Ketika Yusuf dicebloskan ke dalam penjara, gak ada harapan, kegelapan ada bersama dengan dia. Tetapi firman Tuhan berkata, di situ pun kasih karunia Tuhan ada bersama dengan dia, sehingga kepala penjara itu begitu mengasihi dia. Ingat baik-baik. Orang percaya itu bukan berarti tanpa masalah. Orang percaya itu bukan berarti tanpa pergumulan. Orang percaya itu bukan berarti tanpa persoalan. Persoalan mungkin kita banyak. Pergumulan mungkin kita jauh lebih banyak. Apa yang kita alami mungkin jauh lebih sulit. Tapi dalam kesemuanya itu, firman Tuhan katakan kita akan tampil lebih dari pemenang. Karena tidak ada satupun alasan yang membuat kita terpisah dari kasih Kristus. Nggak ada satupun alasan. Nggak ada satupun kekuatan. Nggak ada satupun kuasa yang bisa membuat saudara terpisah dari kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan itu kalau lengket lebih dari lem, saudara. Dia lengket dengan kita. Ada bersama dengan kita. Ada selalu bersama dengan saudara. Saudara bisa ngomong saat ini, Tuhan Yesus kasihani aku. Dalam masalahku kasihani aku. Kasihani aku. Percayalah. Kasih Tuhan gak pernah jauh dari saudara dan saya. Amin. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan saya persilakan saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menyiapkan sarana perjamuan kudus, mohon dipegang. Dan kita akan doakan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami mengangkat roti dan anggur ini. Kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus menjadi layak
digunakan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah penyatuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan mari kita sama-sama mengaku, dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh Kristus, dan saya akan diberi tubuh kemuliaan, dan Tuhan akan mengangkat saya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyatu dan bertemu dengan Dia. Saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lebih dulu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku
kagumi Yesus sedang ku kagumi Yesus sedang ku kagumi. Jemaat Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah kita hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, kami ingin memberitahukan bahwa Home Ministry terus melayani jemaat Tuhan. Dan Sobat Home Ministry, atas nama Gembala Sidang Home Ministry, yaitu Pastor Doni Toisuta, kami mengucapkan terima kasih atas semua partisipasi saudara-saudara, atas semua kehadiran saudara dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan aminkan semua berkat yang diucapkan buatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, pekerjaan, dan karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan rohnya yang kudus, menyertai kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat Tuhan ini. Mari sama-sama kita berkata, Amin.